Sahabat Ketua Koordinator Komite Stabilitas Sistem Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah masih optimis jika pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 tetap positif walau ketidakpastian global meningkat. Hasil rapat berkala KSSK kedua tahun 2025 menjadi fokus redaksi kabar bursa hari ini 24 April 2025. Untuk selengkapnya kita akan berbincang dengan Citra Dara Fresti Trisna, asisten redaktur kabarbursa.com yang terhubung via daring. Halo, selamat sore Citra. Selamat sore Maria. Ya, Citra, kita langsung saja. Apa landasan optimisme pemerintah yang masih meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia ini tetap positif? Bagaimana pandangan redaksi terkait hal ini, Citra? Berdasarkan pemaparan Sri Mulyani, ada beberapa hal yang membuat pemerintah masih optimis di tengah gejolak ekonomi dunia ya. Salah satunya adalah konsumsi rumah tangga, kemudian belanja pemerintah yang mendorong pertumbuhan, kemudian investasi, ekspor non migas dan diversifikasi pasar ekspor, stabilitas nilai tukar rupiah, dan faktor makroekonomi yang solid. Kendati demikian, optimisme tersebut sebenarnya bertentangan dengan banyak pihak, termasuk IMF dan juga banyak ekonomi lain yang beranggapan bahwasanya ekonomi Indonesia pada saat ini tidak mungkin tumbuh di atas 5% atau 5%, dan bahkan 4 sampai 4,7%. Artinya di sini adalah apa yang disampaikan pemerintah terkesan sebagai sebuah optimisme untuk meminimalisasi ketakutan di masyarakat. Namun optimisme yang berlebih akan tapi tidak, pada akhirnya tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Pada akhirnya nanti justru akan membuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah semakin turun ya di tengah kondisi pelemahan ekonomi saat ini yang terjadi, dan kredibilitas pemerintah akan menjadi pertaruhan di sini. Begitu Maria. Ya, baik Citra. Selain hasil rapat berkala dari KSSK, artikel apa lagi yang paling banyak dibaca oleh pembaca kabarbursa.com? Untuk berita terkait yang paling banyak dibaca untuk hari ini adalah berita mengenai transportasi, di mana di hari transportasi ini tercatat angka kecelakaan masih tinggi, dan kemudian dukungan pemerintah di sektor transportasi publik terutama masih cukup rendah, dan kemudian angka kecelakaan yang tinggi yang dapat mengakibatkan beban fiskal yang cukup tinggi itu juga menjadi sorotan masyarakat untuk hari ini. Untuk informasi selengkapnya bisa dapat langsung dilihat di kabarbursa.com. Ya, baik, terima kasih Citra Dara Fresti Trisna, asisten redaktur kabarbursa.com untuk penjelasannya. Selamat bertugas kembali.